Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Tiffany Azahra dengan NIM akhir 018 dari kelas 2024B. Maksud dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Keprofesian PNF. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Herianto Susilo MPD dan kepada Ibu Tri Ulia Kodriati MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yaitu profil fasilitator pendidikan masyarakat dalam pendidikan luar sekolah. Sebelum saya masuk dalam tema profil fasilitator pendidikan masyarakat dalam pendidikan luar sekolah, saya akan menjelaskan tentang apa itu profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan atau bidang yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan mendalam, serta pelatihan tertentu. Profesi biasanya memiliki standar kompetensi, kode etik, dan tanggung jawab tertentu dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu ada peran dan tujuan dari fasilitator pendidikan masyarakat. Yang pertama yaitu peran dan tujuan. Yang pertama yaitu menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat non-formal. Maksudnya yaitu pendidikan non-formal ditujukan bagi mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, seperti anak putus sekolah, pekerja atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Yang kedua yaitu mengembangkan program pemberdaya berbasis komunitas. Maksudnya yaitu program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat agar mereka lebih mandiri dan produktif. Contohnya yaitu adanya kursus keterampilan, pelatihan, kewirausahaan, dan program literasi. Yang ketiga dari peran dan tujuan yaitu ada menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga pendidikan. Yaitu lembaga pendidikan nonformal berperan sebagai jembatan untuk membantu akses ke pendidikan, pelatihan, dan sumber daya yang mendukung pengembangan diri. Yang kedua yaitu ada tantangan. Tantangannya yaitu yang pertama ada sedikitnya peminat. Pendidikan nonformal seringkali kurang diminati karena kurangnya kesadaran dan akan manfaatnya, atau adanya anggapan bahwa pendidikan formal lebih penting dari pendidikan nonformal. Itu membuat pendidikan nonformal itu sedikit peminat. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Banyaknya lembaga pendidikan nonformal menghadapi kendala fasilitas yang terbatas seperti ruang belajar yang kurang layak, minimnya bahan ajar, atau kurangnya tenaga pengajar yang kompeten dalam pendidikan nonformal. Sehingga pendidikan nonformal itu kurang diminati oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu ada adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi pendidikan nonformal harus beradaptasi agar tetap relevan, namun keterbatasan akses terhadap teknologi dan kurangnya pelatihan bagi pengajar menjadi tantangan tersendiri dalam pendidikan nonformal yang ada pada masyarakat. Yang terakhir, nomor 3 yaitu ada peluang. Peluang dari fasilitator pendidikan masyarakat yang pertama yaitu kebutuhan tenaga yang meningkat. Permintaan akan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu terus meningkat sehingga pendidikan nonformal dapat berperan dalam menyediakan pelatihan dan sertifikasi keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Yang kedua yaitu dukungan dari program internasional seperti UNESCO, UNICEF untuk pendidikan inklusif. Organisasi internasional seperti UNICEF dan UNESCO seringkali memberikan bantuan baik dalam bentuk dana, pelatihan, maupun kebijakan untuk mendukung pendidikan inklusif yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Slide selanjutnya yaitu ada integrasi teknologi dalam profesi PLS. Yang pertama yaitu pengaruh teknologi. Ada AI dan e-learning membantu memperluas akses pembelajaran. Teknologi kecerdasan buatan dan platform e-learning memungkinkan pembelajaran lebih fleksibel, dapat diakses kapan saja dan dari mana saja sehingga lebih inklusif bagi masyarakat. Yang kedua yaitu media digital mempermudah penyebaran informasi dan materi pembelajaran. Dengan adanya internet dan media digital seperti website, blog, dan media sosial, materi pendidikan dapat lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu platform online seperti Zoom, Google Classroom, YouTube bisa digunakan untuk pelatihan jarak jauh. Teknologi memungkinkan pelatihan dan pembelajaran dilakukan secara daring sehingga mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan efisiensi waktu serta biaya. Selanjutnya yaitu ada adaptasi profesi. Yang pertama, pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan keterampilan tenaga PLS. Pendidik dan fasilitator PLS harus terus meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan teknologi. Melalui pelatihan berbasis digital agar lebih efektif dalam pembelajaran. Sehingga setiap fasilitator itu harus terus belajar agar
bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua yaitu pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi program pendidikan nonformal. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang program pendidikan nonformal, menjangkau lebih banyak peserta, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang terakhir yaitu pembuatan materi digital dan interaktif untuk pembelajaran. Agar pembelajaran lebih menarik dan mudah difahami, tenaga PLS perlu mengembangkan materi berbasis digital seperti video, infografis, dan modul interaktif yang dapat diakses secara daring. Secara keseluruhan, teknologi sangat berperan dalam mendukung pendidikan luar sekolah, tetapi juga menuntut tenaga PLS untuk beradaptasi agar tetap relevan dan efektif menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya itu ada tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Yang pertama yaitu kebijakan terbaru ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah melalui Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan regulasi yang mendukung pendidikan nonformal, seperti adanya kursus, pelatihan, dan program kesetaraan, misalnya yaitu paket A, B, dan C. Kebijakan bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat di luar jalur pendidikan formal. Yang kedua yaitu ada program pemerintah untuk pendidikan inklusif dan pengetasan buta aksara. Pemerintah juga menjalankan program untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi. Salah satu fokus utama yaitu menurunkan angka buta huruf dengan menyediakan program literasi bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada kontribusi profesi fasilitator pendidikan masyarakat dalam menyelesaikan isu tersebut, yaitu membantu mengurangi angka buta huruf. Dengan menerapkan metode pendidikan seperti teknologi digital, pengajaran berbasis komunitas, tenaga pendidik dapat membantu masyarakat belajar membaca, menulis, sehingga angka buta huruf di Indonesia dapat berkurang. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu. Selain pendidikan akademik, masyarakat juga membutuhkan keterampilan praktis untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, program pendidikan luar sekolah seringkali menawarkan pelatihan seperti keterampilan menjahit, bertani, kewirausahaan, atau penggunaan teknologi untuk meningkatkan peluang kerja dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan tidak hanya berhenti pada usia sekolah saja, tetapi harus berlanjut sepanjang hayat. Para profesional di bidang pendidikan luar sekolah berperan dalam menyebarluaskan kesadaran ini dengan mengadakan seminar, lokakarya, dan pelatihan agar masyarakat terus belajar dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Poin-poin ini menunjukkan bagaimana tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial dalam bidang pendidikan luar sekolah untuk mencapai tujuan yang lebih luas lagi. Materi selanjutnya yaitu ada keterampilan yang dibutuhkan oleh fasilitator di masa depan. Yang pertama yaitu ada soft skill dan hard skill. Soft skill yang pertama yaitu ada kemampuan komunikasi dan negosiasi. Kemampuan ini sangat penting untuk dimiliki oleh fasilitator atau pendidik karena dalam penyampaian informasi harus dengan jelas dan efektif kepada peserta didik sehingga materi yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Yang kedua yaitu kreativitas dalam metode pembelajaran. Inovasi dalam mengajar diperlukan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif, terutama dalam pendidikan nonformal. Penggunaan teknologi, permainan edukatif, atau pendekatan berbasis pengalaman dapat membantu meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu ada manajemen komunitas dan kepemimpinan. Kemampuan ini harus dimiliki fasilitator yaitu untuk mengelola komunitas dan menjadi pemimpin yang baik sangat diperlukan dalam bidang pendidikan. Seorang pendidik atau fasilitator harus mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, mengorganisir kegiatan serta memberikan motivasi kepada peserta didik dan tenaga pengajar lainnya. Yang kedua yaitu ada hard skill. Yang pertama penggunaan teknologi pendidikan. Di era digital, pemanfaatan teknologi seperti learning management system, aplikasi edukasi, dan alat digital lainnya menjadi keahlian penting untuk meningkatkan keefektivitas pembelajaran menjangkau lebih banyak peserta didik. Yang kedua yaitu pembuatan dan pengolahan kurikulum nonformal.
Merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh fasilitator pendidikan masyarakat. Kurikulum harus fleksibel, relevan, dan berorientasi pada keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring program pendidikan masyarakat. Kemampuan untuk mengukur efektivitas suatu program pendidikan sangat penting. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah program yang diterapkan sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara monitoring bertujuan untuk memastikan kelangsungan dan pembelajaran program secara berkelanjutan. Kombinasi antara keterampilan soft skill dan hard skill ini menjadi modal utama bagi para pendidik dan tenaga profesional dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Materi selanjutnya yaitu ada keterkaitan fasilitator pendidikan masyarakat dengan SDGs. Yang pertama yaitu kontribusi terhadap SDG 4 yaitu pendidikan berkualitas. Yang pertama yaitu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat marginal. Pendidikan harus bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal seperti masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan kaum difabel. Program ini berfokus pada penyediaan sarana pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel agar semua individu memiliki kesempatan untuk belajar. Yang kedua yaitu mengembangkan program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan komunitas. Pendidikan bukan hanya tentang akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program ini bertujuan untuk membekali individu dengan keahlian yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti keterampilan teknis, kewirausahaan, dan pertanian berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada kontribusi terhadap SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada pemberian keterampilan kerja bagi kelompok rentan. Kelompok rentan seperti pengangguran, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan memberikan pelatihan, keterampilan mereka dapat lebih siap memasuki dunia kerja atau memulai usaha sendiri. Yang kedua yaitu mendorong kewirausahaan berbasis komunitas. Wirausaha berbasis komunitas membantu menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Program ini mendukung masyarakat untuk mengembangkan usaha lokal yang sesuai dengan potensi daerah mereka, seperti industri kreatif, kerajinan tangan, dan pertanian organik. Yang terakhir yaitu ada kontribusi terhadap SDG 10, yakni mengurangi kesenjangan, yaitu memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi. Pendidikan harus bersifat inklusif, tanpa memandang status sosial, ekonomi, gender atau disabilitas. Dengan memastikan akses pendidikan yang setara, kesenjangan dalam masyarakat dapat dikurangi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam kehidupan masyarakat. Poin-poin ini menunjukkan bagaimana pendidikan berperan besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berdaya saing, dan sejahtera. Slide yang terakhir yaitu refleksi diri dan rencana karir. Apakah saya tertarik untuk menjadi fasilitator PLS? Jawabannya yaitu iya, karena profesi ini memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk membantu kelompok rentan. Rencana pengembangan diri, yang pertama yaitu mengikuti pelatihan fasilitator PLS dan sertifikasi terkait. Yang kedua yaitu belajar menggunakan teknologi pendidikan untuk mengembangkan metode pembelajaran. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan organisasi sosial dan komunitas. Sekian presentasi dari saya. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa beli ketupat. Presentasi sudah selesai semua. Semoga bermanfaat dan menginspirasi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.